di sini kita sudah bersama dengan Wakasek Kurikulum dari SMA Negeri 7 Maros, Bapak Makmur SPD MPD. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari mahasiswa jurusan Pendidikan Kimia Universitas Negeri Makassar ingin melakukan observasi Pak di sekolah ini. Nah, untuk pertanyaannya itu Pak, mengenai tentang kurikulum di sekolah. Nah, pertanyaan pertama saya itu Pak, di sekolah ini apakah sudah menggunakan kurikulum Merdeka Pak? Iya. Sudah Jadi untuk kelas 10 kurikulum Merdeka, di kelas 11-12 masih ke-13. Ya Pak. Sejak kapan itu Pak diberlakukan kurikulum Merdeka di sekolah ini? Tahun ajaran ini 2023-2024. Kemudian Pak, pertanyaan saya, model pembelajaran apa saja Pak yang direkomendasikan di sekolah ini, yang diterapkan Pak di sekolah ini? Oh iya. Jadi model pembelajaran yang banyak digunakan itu rata-rata modelnya itu banyak di sini Discover ya. Oh, Discovery Learning Pak. Iya. Discovery Learning. Yang satu tadi itu Discover. Discovery Learning. Kenapa Pak Discovery Learning yang dijadikan model pembelajaran? Nah, itu kan mendapatkan hasil ya. Jadi dua yang kita anukan sekali itu Discovery Learning dengan Inquiry. Oh, Inquiry. Jadi ada hasil terakhir yang kita dapatkan. Kalau model pembelajaran ini Pak, Discovery dan Inquiry itu berpusat pada siswanya Berpusat Pak? pada siswa. Ya Pak. Jadi diharapkan untuk siswa lebih aktif Lebih Pak aktif. di dalam kelas. Selanjutnya Pak, kan di kurikulum Merdeka itu Pak ada program yang Smart TV itu ya Pak. Iya. Terus pertanyaan saya Pak, bagaimana pemanfaatan Smart TV tersebut Pak? Apakah digunakan untuk semua kelas atau hanya beberapa kelas? Kalau di sini baru untuk kelas 3. Kelas 3 Pak. Ya. Tapi itu Smart TV-nya Pak digunakan untuk hal apa saja Pak? Untuk pembelajaran saja. Pembelajaran saja Pak. Ada berapa Pak Smart TV di sini? Di sini cuma 2. Cuma 2 Pak. Di kelas. Kelas MIPA 1, MIPA 2. Tetapi MIPA, itu kan bisa dirotasi. Jadi bisa IPS juga menggunakan. Iya Pak. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana pemantauan implementasi di luar dan di kelas Pak? Maksudnya itu apakah ada guru yang piket setiap hari untuk mengawasi kelas Pak? Atau bagaimana? Ada. Ada Pak. Tidak, piket ada. Selanjutnya Pak, itu di kurikulum Merdeka Pak ada juga yang di sistem project profil Pancasila Pak. Ada. Nah, selanjutnya Pak untuk kegiatan kokurikuler, bagaimana Pak kegiatan kokurikuler di sekolah ini? Apakah berjalan sesuai atau berjalan dengan lancar atau bagaimana Pak? Dia sesuai dengan jadwalnya. Jadi kurikulernya itu berjalan di hari Sabtu. Di hari Sabtu Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada pembinanya Pak untuk setiap kegiatan kokurikuler? Ada. Ada. Nah, apakah ada prestasi dari adik-adik SMA di sini Pak atas kegiatan kokurikulernya Pak? Iya. Jadi di sini cuma di kegiatan olahraga yang ada, yang volleyball saja yang masih berprestasi. Yang lainnya ikut juga tapi belum Iya Pak. ada hasil yang lumayan. Mungkin sekian pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke baik, di sini kami sudah bersama dengan Wakasek Humas SMA Negeri 7 Maros, di mana ini Bapak Budi AM Syahrun. Perkenalkan kami dari Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar ini melakukan wawancara sebagai salah satu tugas kami.
Adapun pertanyaannya itu visi dan misi sekolah di sini, Pak. Pertanyaan yang pertama itu, adakah website yang memuat visi dan misi di sekolah ini? Ada. Kemudian menurut Bapak, sejauh manakah visi dan misi sekolah ini mampu untuk diwujudkan? Masih dalam visi misi yang ada di sekolah ini masih visi misi lama dari kepala sekolah sebelumnya. Jadi ini kan sudah 4 kali pergantian kepala sekolah. Jadi visi misi itu dicetus oleh kepala sekolah yang pertama Andi Munir, kemudian dilanjut sampai sekarang. Jadi belum ada perubahan visi misi dari sejak berdirinya sekolah ini. Kemudian itu Pak, apakah visi dan misi sekolah ini berjalan dengan moto sekolah? Berjalan. Ada yang berjalan, ada yang tidak. Bisa diberikan contoh implementasi visi dan misi sekolah di berbagai aspeknya? Salah satunya itu aktif dalam kegiatan yang melibatkan orang tua siswa. Orang tua siswa misalnya melibatkan komite sekolah dan segala macam. Kalau di sini Pak, ada sosialisasi visi dan misi sekolah di beberapa tempat yang strategis, misalnya kayak spanduk. Biasanya ada ketika penerimaan siswa baru PPDB. Jadi di spanduknya itu dicantumkan visi misi secara singkat. Kalau sosialisasi program kerja yang akan dilaksanakan di sekolah atau di organisasi ada? Ada dalam bentuk rapat kerja. Bagaimana sekolah mengukur keberhasilan dalam mencapai visi misi sekolah? Apakah ada indikator kinerja atau prestasi tertentu yang dapat mengukur keberhasilan? Tidak ada, karena biasanya itu akan dievaluasi setiap rapat kerja per 4 tahun atau 5 tahun dilakukan oleh pihak sekolah. Jadi nanti di rapat kerja itu yang dibahas apa yang sudah dilakukan selama ini. Kalau visi dan misi sekolah di sini sudah tercantum dalam kegiatan sehari-hari, Pak? Ya. Untuk selanjutnya itu struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Yang pertama itu, apakah setiap elemen struktur organisasi sekolah telah bekerja sesuai dengan tugasnya? Sekitar 90%. Saya tidak mau katakan 100%. 90% lah. Terus Pak, bagaimana sekolah bisa menjamin setiap elemen struktur organisasi sekolah telah dilaksanakan? Ada di sekolah itu setiap per bulan itu ada rapat, namanya rapat berkala. Jadi itu di rapat itu biasa dilakukan sebuah kajian apa yang sudah dilakukan 1 bulan terakhir, apa yang tidak, apa yang di luar dari yang ada di lingkungan sekolah. Biasa di rapat berkala dibahas seperti itu. Di setiap 1 bulan ada evaluasi kegiatan sekolah yang dilakukan. Evaluasi. Kalau bentuk dukungan yang diberikan kepada sekolah untuk setiap elemen itu ada atau tidak? Maksudnya bentuk dukungan bagaimana? Dukungan. Dana? Iya. Kalau dana ada dari komite dan dana bos. Seberapa besar itu pengaruh struktur organisasi dalam menciptakan lingkungan sekolah? Besar sekali, karena organisasi itu kalau tidak ada strukturnya bukan organisasi. Terus tata kelola sekolah ini sudah terlaksana dengan maksimal? Saya tidak mau katakan 100%, tapi yang jelas jalan. Tata kelola sekolah ini pernah mengalami pergantian? Pergantian pimpinan maksudnya? Pergantian tata kelola? Iya, sering. Kalau kepala sekolah sudah berapa kali? 4 kali. Ada dampak yang signifikan? Oh, ada. Apa itu, Pak? Pertama kedisiplinan. Kedisiplinan ada, misalnya kepala sekolah sebelumnya tidak pernah mengadakan apel pagi, sekarang rutin apel pagi. Itu salah satu dampaknya. Salat juga, salat berjamaah itu dampaknya juga. Bahkan siswa kalau tidak pergi salat berjamaah dimarah-marah sama kepsek. Iya toh? Ada bagan struktur organisasi? Ada. Ada ditempel di kantor dan lantai 2. Kalau pengelolaan perpustakaannya ada? Lengkap. Lengkap. Kalau organisasi kesiswaan? Oh, lengkap.
Kalau untuk laboratorium sains, Laboratorium yang ada sekarang itu fisika sama biologi, oh berarti kimia tidak ada. mungkin, itu saja pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih banyak. Siap, makasih banyak. Baik, Sar, selanjutnya itu pertanyaan saya mengenai kultur dari sekolah SMA Negeri 7 Maros. Di mana pertanyaan pertama saya itu di sekolah ini, Sar, apakah penggunaan seragam sekolah itu sesuai dengan jadwal dari sekolah? Iya, sesuai. Dengan atribut yang lengkap? Sesuai. Ya. Terus ada pelaksanaan piket di setiap kelas, Sar? Piket dan jadwal menyapu ada dari setiap kelas ada. Kalau misalnya piket siswa yang bertugas di kelas Ya. tidak ada. Pak siswa di sini, Sar, sudah bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya? Kayaknya. Kayaknya, Sar. Saya tidak menjawabnya tapi kayaknya. Ada pengadaan pekan olahraga dan seni di Sar? Kan kita tahu. Ada. For seni. Ada. Setiap Desember. Desember, Sar, akhir tahun. Semester 1 berarti, Sar. Iya, semester ganjil. Terus ada literasi Al-Quran, Sar? Ada setiap pagi. Setiap pagi. Sebelum memasuki mapel pertama, literasi dulu 15 menit. Dan Berarti itu bukan- hasilnya videonya diupload ke pemerintah di atas distrik. Berarti bukan hanya hari Jumat di Sar? Tidaklah. Terus apelnya itu, Sar? Setiap hari. Oh, apel dan literasi Al-Quran. Setiap hari. Mantap. Yang terlambat apel dihukum. Pelaksanaan tata tertib sekolahnya itu, Sar, sudah sesuai? Ada yang terasa, ada yang tidak. Kalau tidak, Sar, ada sanksinya? Termasuk itu disuruh membersihkan, menyapu, pekerangan. Ya, Sar. Terus upacara bendera Setiap hari Senin. Ya, Sar. Apel pagi setiap hari. Hari Kesedaran setiap tanggal 17. Pastikan di setiap ada kegiatan mungkin adik-adik di sini pernah menang kejuaraan. Ada. Apakah di sekolah ini diberikan penghargaan, Sar? Iya, diupacarakan lagi kalau dikasih. Dipacarakan, Sar. Diberikan Hadiah. hadiah. Hari besar keagamaan, Ada. Sar, nasional. Kayak misalnya kayak Maulid. Iya. Apa lagi teh? 17 Agustus. Sar, hari pahlawan, pahlawan Sumpah ya. Pemuda. Kayak gitu. Nah, terakhir, Sar, pertanyaanku ini, apakah ada kesadaran dari adik-adik di sini untuk menjaga sarana dan prasarananya, Sar, di sekolah? Iya, saudara. Ada, Sar. Baik, Sar. Nah, terima kasih, Sar. Mungkin cukup pertanyaan saya. Terima kasih banyak, Sar. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi selanjutnya itu kami akan mengobservasi bagian sumber daya manusia atau guru dan tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 7 Maros. Iya. Nah, pertanyaan pertama saya itu, Pak, apakah semua guru yang mengajar di sekolah ini tuh sudah mengajar sesuai dengan latar belakang kependidikannya, Pak? Ya, sekitar 90% ya. Masih ada, karena ada beberapa mapel yang tidak punya guru yang sesuai, seperti informatika. Di sini belum ada yang informatika. Jadi Yang lainnya semuanya sesuai. yang mengajar informatika itu, Pak, latar belakang pendidikannya apa, Pak? Kalau boleh Seni. tahu. Oh, seni, Pak. Tapi memang bagus dia punya Oh iya, dalam Pak, tapi informatika. ada skillnya memang di Pak. Iya. Banyak. Oh, ada juga kewirausahaan. Oh, Itu iya, memang belum punya. Iya, Pak. Terus, Pak, adakah upaya yang diikuti dalam meningkatkan mutu guru dan tenaga pendidik di sekolah ini, Pak? Misalnya lanjut studi, pelatihan, seminar, dan sekolah guru penggerak. Yang ada di sini kalau di SMA 7 itu sudah berapa orang yang sudah lanjut S2. Jadi kualifikasi S2 di sini tuh kalau tidak salah sudah 7 orang. Kemudian melalui pelatihan ada dan MKMP. Selanjutnya, Pak, apakah setiap guru mengetahui tentang manajemen yang dilaksanakan sekolah? Iya, karena di awal itu kan di dalam perencanaan 1 tahun itu dipaparkan dan bersama dalam rapat tahunan. Kemudian, Pak, bagaimana cara sekolah itu memastikan semua guru melaksanakan tugas sesuai dengan manajemen sekolah tersebut? Ya, di sini kan ada pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah kan. Iya, kemudian masalah pembelajaran itu ada piket dilaksanakan oleh guru. Faktor apa sih, Pak, yang menjadi pendukung dalam peningkatan mutu sumber daya manusia?
Kalau pendukungnya itu termasuk pendidikan dan juga ke masalah aturan untuk pendisiplinan, itu yang menjadi pendukung utama. Kemudian Pak, apa faktor penghambatnya yang menjadi penghambat dalam peningkatan mutu sumber daya manusia? Oh ya, kalau di sini kan yang menjadi penghambatnya itu barangkali cuma faktor kedisiplinannya. Untuk belajar kurang ada kemauan, kemudian kurang ada kemauan, kurang ada dorongan untuk selalu meningkatkan kemampuannya melalui studi atau bagaimana. Jadi ada beberapa yang menjadi penghambat bagi peningkatan sumber daya manusia. Kemudian Pak, upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi berbagai faktor penghambat tersebut? Ya, jadi mulai pembinaan. Jadi pembinaan, kemudian bagaimana caranya melihat di tempat lain penyelesaian-penyelesaian, jadi menjelaskan masalah-masalah yang menjadi penghambat tersebut. Gitu. Ya, Pak. Mungkin sekian wawancaranya kali ini Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak. Mohon maaf mengganggu waktu Pak. Kasih banyak Pak. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas waktunya Pak. Di sini kami sudah dibersamai oleh Bapak Detrandus Firdaus AN MPD selaku pembina eskul di Sekolah SMA Negeri 7 Maros. Baik Pak, di sini saya ingin melemparkan beberapa pertanyaan tentang ekstrakurikuler di sekolah ini. Adapun pertanyaan pertama itu Pak, adakah pendanaan untuk siswa yang mengikuti lomba-lomba baik itu akademik maupun non akademik? Iya ada. Jadi biasanya itu di sharing dana OSIS dengan dana BOS. Kalau untuk penghargaan atau pengakuan khusus untuk siswa yang berprestasi? Ya kalau di tingkat kabupaten itu terkadang ada yang dapat ya penghargaan dari kabupaten. Terkadang juga kalau kegiatan ke provinsi terkadang ada yang dapat. Tapi tidak selalu. Iya, kadang-kadang nih Pak. Iya, karena kalau selalu itu setiap kita itu dapat. Kalau jadwal kegiatannya ada Pak? Jadwal kegiatan yang sekarang atau yang lalu? Yang sekarang. Kalau yang sekarang jadwal kegiatan ekstra kegiatan atau kegiatan apa? Ekstrakurikuler Pak. Nah, jadwal kegiatan ekstrakurikuler sebenarnya ada. Nah, cuma saya tidak tahu itu Pak Hasbi sebagai pembina langsung ke lapangan. Pembina setiap eskul itu ada Pak? Setiap eskul ada, cuma ada pembina terkadang pegang dua mengingat tenaga tidak memungkinkan untuk satu eskul satu orang. Terkadang ada pembina dikasih dua eskul satu orang karena kondisi yang tidak memungkinkan, tenaga ada terkadang kemampuannya tidak ada di sana, sehingga tentu di sini dikondisikan. Gitu ya. Kalau bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikulernya itu apa saja Pak? Ekstra itu di sini sebenarnya banyak ya. Kalau ekstra itu termasuk sebenarnya palang merah, termasuk pramuka, termasuk paskibraka dan Apa di sekolah ini Pak diberi izin untuk pengadaan kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap ekstrakurikuler, misalnya kayak pentas seni, perjusami. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah ini itu harus ada izin dari kepala sekolah. Karena apapun kegiatan di sekolah itu tidak boleh sebenarnya kita melakukan kegiatan tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Karena sumber dana sebagian kita ambil dari dana BOS yang sesuai dengan juknis dibantu oleh OSIS. Berarti ada pendanaan di Pak dari sekolah? Iya, ada pendanaan, tapi tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Kalau keterlibatan pihak sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler itu ada? Oh iya, jelas ada. 100% itu ada. Karena pihak sekolah itu termasuk kepala sekolah, wakil, guru ya, itu pihak sekolah ya terlibat pasti itu sudah jelas itu.
apa ada itu Pak syarat dan ketentuan setiap ekskul untuk diikuti siswa? Iya, harus ada persyaratan yang diikuti siswa. Yang pertama, siswa ikuti kegiatan itu satu, harus ada izin sama orang tua. Iya. Itu salah satu syarat. Yang kedua, kesehatan, sehat jasmani, rohani, ya, itu salah satu syarat. Salah satu di antara masih banyak hal-hal lain. Karena ekskul mungkin ada yang ikut di pramuka, ada ikut di palang merah, dan ada ikut ekskul lain. Mungkin terkadang kalau kamu ikut ekskul ini tidak, ya harus misalnya syaratnya maksimal 2 ekskul satu siswa misalnya. Karena kalau diikuti semua nanti tidak jalan yang lain. Gitu. Mungkin itu saja Pak yang Oh, dapat iya. saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Semoga sukses ya.